Jude Bellingham kembali menjadi pahlawan bagi The Three Lions untuk mengantarkan Inggris ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Berhasil mencetak 2 gol dan mengalahkan Haaland dan memulangkan tim Norwegia ke kampungnya. Setelah mereka tadi menang 2-1 dan di mana Inggris tampil comeback remontada tertinggal melalui gol dari pemain Norwegia Sedelrup di menit 36. Jude Bellingham membalas di menit 45+2 dan juga membalas 1 gol lagi tambahan di babak ke extra time ya, babak extra time. Sobat-sobatku yang baru saja bergabung di channel Papatola Football, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan ini adalah review match singkat ya. Karena kita juga harus persiapan untuk live reaction Argentina versus Swiss. Sobat-sobat, secara pertandingan Inggris dan Norwegia berlangsung berimbang ya. Di mana ball possession juga tidak terlalu mencolok dan Norwegia juga di awal-awal mampu untuk mengimbangi serangan-serangan dari Inggris. Terbukti mereka terlebih dahulu mencetak gol dari sebuah tendangan yang sangat cantik ya, dari gol Andreas Seldrup di menit 36. Berawal dari tendangan di sudut sempit, kemudian bola diarahkan ke pojok kiri gawang dan gagal diantisipasi oleh Pickford. Inggris membalas jelang babak pertama melalui Jude Bellingham setelah mendapatkan assist dari Anthony Gordon, dan lagi-lagi Anthony Gordon ditampilkan di line up dan mampu memberikan kontribusi melalui assist-assistnya. Dan tendangan dari kaki kiri Bellingham meluncur deras ke pojok kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Niland. The Three Lions mendapat peluang untuk menggandakan skor dari Harry Kane, namun golnya di detik terakhir dianulir usai dianggap dalam posisi offside. Ada juga gol dari Norwegia, jadi menarik Swat. Gol yang dianulir juga ada dari Inggris, ada dari Norwegia, di mana pada menit 52 Norwegia mendapatkan peluang dari serangan Berge diarahkan kepada Sorloth, namun masih bisa diantisipasi oleh Pickford. Dan akhirnya Norwegia sukses mencetak gol melalui Hegem, tapi dianulir karena sebelumnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Haaland. Aduh, Haaland. Padahal golnya dari si Hegem itu bagus sekali, tapi ternyata waktu bola diarahkan Haaland ada melakukan dorongan kepada pemain Inggris. Belum lagi peluang dari Norwegia ya, melalui sundulan Ajer membentur Mister gawang, kemudian tendangan Nusa di menit 85 juga belum membuahkan hasil karena terlalu lemah, dan hasil imbang 1-1 berakhir sampai dengan 2 kali 45 menit. Dan melangkah ke babak extra time, di situ Jude Bellingham langsung memberikan tekanan. Inggris benar-benar memanfaatkan situasi di awal kick off extra time, dan Norwegia lebih memilih bertahan dan mengandalkan serangan balik. Di menit 93 Jude Bellingham mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan bola muntah dari tendangan keras Rodgers ya, di mana penjaga gawang Niland tidak mampu menangkap dengan sempurna tendangan tersebut, dan ini membuat bola rebound, dan di situ kecepatan, kematangan dan ketenangan Jude Bellingham, meskipun dia ada dikawal oleh Ostigard, tapi dia mampu untuk menyentuh bola terlebih dahulu, menendang ke arah gawang dan mencetak gol untuk Inggris. Sobat-sobatku, pada menit 99 ada pelanggaran ya yang dianggap oleh wasit dan kemudian menghadiahkan tendangan penalti. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan VAR dinyatakan no foul. Dan tentu saja dengan kemenangan Inggris ini, maka Inggris sudah ada di posisi babak semifinal. Tinggal menunggu siapa yang akan menjadi lawannya, apakah Argentina atau Swiss. Dan sobat-sobat, tambahan 2 gol dari Jude Bellingham membuat dia naik ke posisi keempat ya, pencetak gol terbanyak dengan 6 gol dan 1 assist. Dan ini sama sebenarnya dengan yang diraih oleh Harry Kane, walaupun Harry Kane di match ini gagal untuk menyumbangkan gol. Sobat-sobatku, pertandingan antara Inggris dengan Norwegia ini berlangsung seru, kalau boleh Papatola bilang seperti itu, karena bagaimanapun Inggris
benar-benar menunjukkan mereka menjaga marwah sepak bola, menjaga marwah sebagai negara dengan pengalaman di Piala Dunia. Dan bagi Norwegia sebenarnya ini sudah jadi sejarah ya, bisa lolos ke babak perempat final. Tapi begitupun Norwegia juga tentu bermimpi untuk melangkah lebih jauh. Namun kali ini mereka harus tersandung oleh Inggris dengan gol dari Jude Bellingham. Meskipun sebelumnya kita tahu bagaimana bagusnya permainan Norwegia saat mengalahkan Brazil ya kan. Dan di pertandingan tadi ya, kalau kita lihat bagaimana Inggris menguasai bola mungkin sekitar 55 atau 60% ya. Dan Norwegia memang menunggu. Walaupun mereka juga muncul dengan Odegaard kalau mendapatkan ruang. Dan di situ mereka juga bisa memanfaatkan bola-bola mati ataupun set piece. Namun pertahanan yang juga solid yang digalang oleh Inggris membuat tidak berkutik nih penyerang-penyerang sayap dari Norwegia. Sobat-sobatku, ketika Norwegia memulai permainan, di situ ada ruang bagi mereka untuk bisa naik, tetapi mereka harus berhati-hati karena Saka benar-benar menjadi sosok penyerang sayap yang sangat merepotkan. Dan Gordon juga mampu memainkan perannya di garis tengah. Dan akhirnya dia juga bisa memberikan assist kepada Jude Bellingham. Sobat-sobat Papatola Football yang luar biasa. Kalau melihat dari duel antara Bellingham dengan Barge, Saka dengan David Wolf, kemudian Odegaard, dan juga Haaland ya. Ini sangat-sangat terpacu kita untuk menyaksikan sampai habis pertandingan antara Inggris versus Norwegia. Sobat, itu saja yang bisa Pak Betul sampaikan di review match kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.